Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku, bapak-bapak, saudari-saudara rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Karena dengan kedua nikmat tersebut bisa menghantarkan kebaikan kita dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, segala yang kita miliki, harta yang kita miliki, istri dan anak yang kita miliki, itu tidak bermanfaat kalau kita bukan orang Islam. Semua yang kita miliki tidak akan bermanfaat kalau kita bukan orang yang beriman dan orang yang Islam. Semua kita akan mati. Di samping kita akan mati. Saudara kita akan mati. Istri dan anak-anak kita akan mati. Yang bicara juga akan mati. Bahkan kita sendiri akan mati. Nah, semua itu yang akan menolong kita setelah kematian adalah amal dan ibadah kita kepada Allah SWT. Amal dan ibadah kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa kepada Allah SWT, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Hati yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menghindar kepada kemungkaran-kemungkaran. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, Nabi kita SAW menanamkan dua kaidah yang besar. Menanamkan dua kaidah yang besar. Apabila dua kaidah ini diamalkan, maka akan tercipta kebaikan-kebaikan. Dua kaidah ini diamalkan, akan tampak maslahat-maslahat umat seluruhnya. Dan kedua hal ini apabila diamalkan akan terwujud kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, apa kira-kira dua hal itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kedua hal ini tidak diamalkan. Enggak ada dai yang nyuruh sholat, enggak ada orang yang nyuruh puasa, enggak ada perintah orang
yang menyuruh zakat atau sedekah, maka kerusakan akan merajalela. Ya. Kenapa? Karena tabiat jiwa itu memerintahkan kepada kejelekan. Ya. Tabiat jiwa itu memerintahkan kepada kejelekan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya diri itu merintahkan kepada kejelekan. Ya. Nah, tabiat diri ini ya, kalau tidak dibendung, ya, tidak diperintahkan kepada kebaikan, maka dia akan berjalan sesuai dengan kadarnya, yaitu berjalan kepada kejelekan. Ya. Tadi kita katakan ya, dua kaidah, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Kira-kira ma'ruf itu apa? Amar ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Atau apa itu munkar? Ya. Apa itu ma'ruf? Amar ma'ruf nahi munkar, kan sering dengar ya. Sering dengar amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah semua yang diperintahkan syariat, ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu ma'ruf, ya. Amar ma'ruf berarti memerintahkan kepada perintah Allah dan Rasulnya, ya. Apa itu mungkar? Kebalikan, ya. Mungkar adalah segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya. Mungkar segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintahkan perintah untuk bertakwa, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, ya. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kalau seandainya kita lihat ya, di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang kalau enggak mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar, apa akibatnya? Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, kalau orang itu dia sholatnya baiknya, tapi melihat saudaranya berbuat kejelekan, dia diamkan saja, ya. Melihat temannya berbuat kerusakan, didiamkan saja, tidak ditegur. Nah, ini berarti dia mengerjakan kebaikan tapi tidak memerintahkan kepada orang lain, atau tidak mengajak kepada orang lain, atau tidak melarang kemungkaran. Nah, di sini maka dia tidak mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jadi orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, apa konsekuensinya? Salah satu konsekuensinya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak dikabulkannya doa, ya. Orang yang tidak memerintahkan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar, efeknya Allah SWT tidak kabulkan doanya. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah ibnul Yaman, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu an yab'asa 'alaikum iqaban summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya, hendaklah kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau tidak melakukan hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan azabnya dan kalian berdoa tidak dikabulkan, ya. Jadi mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang mengerjakan kemungkaran itu adalah sebab dikabulkannya doa, ya. Kalau tidak melakukan hal tersebut, mafhum mukhalafahnya, doanya tidak dikabulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, ya, akan hilang simbol-simbol Islam, ya.
Islam tinggal nama ya. Islam ada ibadah sholat tapi nggak ada yang sholat ya. Islam ada ibadah puasa tapi nggak ada yang puasa. Nah, hilang simbol-simbol Islam ya. Kemudian kehancuran, kemaksiatan merajalela ya. Perjudian di mana-mana ya. Sekarang judi bukan hanya di meja itu ya, kumpulan-kumpulan itu ya, tapi judi juga ada yang online ya. Baru-baru ini kasus Binomo itu ya, itu judi online ya, kerugian sampai 80 miliar ya. Itu judi online ya, bukan. Jadi judi itu kemungkaran sekarang bukan hanya bisa dilihat ya, tapi kemungkaran yang ada di media ya, media sosial ya. Kemudian kemungkaran yang ada di channel-channel yang berbahaya ya, penjualan organ ya, organ manusia ya, baru-baru ini juga di mana, di Makassar ya, atau di mana itu ada anak SMA ya, dia lihat situs online penjualan organ hati gitu ya, tertarik, kemudian dia culik anak orang ya, dia bunuh ya, dia ambil hatinya, jual di situ ya. Nah, ini kemungkaran yang tersebar ya. Bisa jadi kemungkaran yang di rumah itu lebih besar daripada yang kita lihat ya. Di luar mungkin kita jarang lihat wanita-wanita yang buka aurat mungkin ya kalau daerah pesantrennya, tapi kalau di rumah, di ruang tertutup, di kamar, HP nyala ya, kemudian data nyala, maka di situ bisa terjadi kemungkaran yang tidak bisa dilihat di luar ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran ya, kalau orang itu tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf ya, tidak melarang kepada kemungkaran, bisa jadi Allah SWT timpakan azab ya. Kata Allah SWT, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, takutlah suatu azab yang tidak hanya menerima orang-orang yang zalim di antara kalian ya. Kata Allah, takutlah suatu azab ya, yang azab ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tapi seluruhnya ya. Azab itu Allah jatuhkan kepada siapa? Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kemungkaran, orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Taib, kalau kita perhatikan saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, iblis dikeluarkan dari surga ya. Apa dosanya? Satu ya, dosanya enggak mau sujud kepada Adam dan sombong ya. Dosanya satu. Tapi kalau kita lihat ya, dosa-dosa ya pada zaman sekarang banyak ya. Kita tahu Imam Az-Zahabi ya, salah seorang ulama yang kondang pada tahun 600-an Hijriah, 600-an 700-an Hijriah. Beliau ulama Damaskus, memiliki kitab-kitab yang banyak, hampir 30 kitab yang besar, Sirah Alamun Nubala dan yang lain-lainnya. Ulama ini menulis satu kitab Al-Kabair ya. Kitab Al-Kabair. Kitab itu menghimpun dosa-dosa besar yang dilakukan oleh dosa-dosa besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis ya. Di buku ini ada sekitar 70 macam dosa-dosa besar ya. Tadi pertama kita sebutkan tadi, dosa iblis itu satu ya, apa, sombong, enggak mau sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah merintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam ya, tapi iblis enggak mau sujud, dia enggan, kemudian
sombong ya, kemudian dia termasuk orang-orang termasuk makhluk yang dalam kekafiran ya. Allah kemudian keluarkan dari surga dan Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, kalau kita lihat dalam kitab tadi ya, kitab Syiar Alamun Nubala yang berisi 70 dosa-dosa besar yang dituliskan oleh ulama besar Imam Az-Zahabi, kalau kita baca, Masya Allah ya, nggak ada, hampir semua dosa tersebut ada di negeri ini ya. Hampir semua dosa itu ada di negeri ini ya. Kalau kita bacakan misalkan ya, di sini ada daftar isinya ya. Apa ya, syirik ada nggak di Indonesia ya? Ya, ada syirik ya. Membunuh ya. Sihir, meninggalkan sholat, nggak bayar zakat ya. Durhaka kepada orang tua ya. Zina, homoseksual, riba, makan harta anak yatim. Kalau kita baca sampai 70 nih ya, ada di negeri kita ya. Tapi bayangkan wahai saudara-saudaraku rahimakumullah ya, dosa sebanyak ini ya, kalau nggak ada yang memerintahkan kepada ma'ruf ya, nggak ada yang melarang kepada kemungkaran, apa yang terjadi? Bisa jadi Allah meratakan azab di negeri ini ya. Bisa jadi Allah SWT meratakan azab di negeri ini ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya. Salah satu dampak ya, misalkan orang melakukan kemaksiatan dosa-dosa saya misalkan, bukan urusan kamu ya, misalkan dia berpikiran semacam itu ya. Ketahuilah bahwasanya semua dosa memiliki efek. Semua dosa memiliki efek. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan terhalangnya seorang dari rizki karena sebab dosa yang dia lakukan ya. Jadi bisa jadi seorang itu terhalang dari rizki karena dosa yang dia lakukan ya. Allah dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innar rajula la yuhramur rizqa bizzanbi yusibuh wala yaruddul qadra illa du'a wala yazidu fil umri illal birru ya. Sesungguhnya seseorang diharamkan dapat rizki karena dosa yang dia lakukan ya. Dan tidak ada sesuatu yang menolak takdir kecuali doa. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan-kebaikan ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita umat Islam, umat manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kalau disebutkan iman dan Islam itu sama. Orang Islam ya beriman. Kalau orang Islam nggak beriman kafir. Jadi Islam dan iman itu sama kalau terpisah ya. Orang iman ya orang beriman ya orang Islam ya. Orang Islam ya beriman ya. Tapi kalau disebutkan secara gabung ya, iman dan Islam, nikmat iman dan Islam ya kan beda ya. Nikmat iman dan Islam itu terpisah mananya ya. Iman itu amalan hati ya. Islam amalan yang tampak ya. Iman itu sabar ya. Khusyuk ya, syukur. Kalau Islam salat, zakat, sedekah demikian ya. Kita analogikan ya, kita umat Islam dimanapun berada ya, di penjuru dunia manapun ya, di Maroko ya, di Aljazair misalkan, atau di Mesir, di Afrika, di Indonesia, umat Islam manapun itu ibarat berada di atas bahtera ya. Apa bahtera? Kapal ya. Berada di atas kapal menuju Allah SWT ya. Kalau kita berada di atas bahtera, kita bayangkan kapal ini 2 tingkat ya. Ada tingkat pertama, ada tingkat kedua ya. Orang yang ada di tingkat pertama kalau pengen minum air kemana? Naik ke tingkat kedua ya, nyari air. Karena air laut itu bisa diambil dari tingkat kedua ya.
Coba kita bayangkan, ya. Orang yang di bawah nggak pengen ke atas, tapi pengen air. Apa dia lakukan? Dia ambil kampak, dia lubangi kapal. Dia ambil kampak, dia lubangi kapal. Pengen air. Apa yang terjadi? Bahtera itu akan tenggelam semuanya. Ya. Demikianlah perumpamaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Kalau orang mengerjakan kemungkaran tidak dilarang, ya, maka bisa jadi malapetaka atau musibah-musibah tersebut menimpa seluruhnya. Demikian yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita perhatikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait analogi yang barusan saya sebutkan. Ya. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mudhini fi hududillah wal waqi fiha masalu qaumis tahamu safinatan fasara ba'dhum fi asfaliha wa sara ba'dhum fi a'laha. Perumpamaan orang-orang yang memegang hukum-hukum Allah SWT dan orang yang jatuh kepada kemaksiatan. Nabi umpamakan dengan dua orang, ya. Nabi umpamakan dengan dua orang, ya. Perumpamaan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah dan orang-orang yang jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, seperti sekelompok orang yang berada dalam sebuah kapal. Sebagian mereka berada di bawah, sebagian mereka berada di atas. Kemudian Nabi mengatakan, fakana allazi fi asfaliha yamuruna bil mai ala allazi fi alaha. Orang-orang yang ada di bawah kalau pengen air itu ke atas, ya. Fata'azzau bihi. Orang-orang di atas merasa terganggu, ya, karena dari bawah ke atas, ya, di atas sudah padat, ya, merasa terganggu. Kemudian dia fa'akhadha fa'san faja'ala yankuru asfala safinah. Kemudian dia berpikir, orang yang di bawah tadi pengen air, dia ambil kampak, dia lubangi kapal. Pemikirannya mungkin menurut dia benar, ya. Dia ambil kampak, dia lubangi kapal, pengen air. Fa'atauhu. Kemudian orang-orang pun datang kepada orang yang lubangi kapal tadi, ya. Pengen lubangi, ya. Malaka kau, malaka. Kenapa engkau? Kenapa engkau pengen lubangi kapal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'azzaitum bi wala buddali min ma. Kalian di atas merasa terganggu kalau saya ambil air. Kalian di atas merasa terganggu kalau saya mau ambil air. Ya udah, saya butuh air, ya, saya lubangi kapal ini, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in akhazu ala yadayhi anjauhu wa najjau anfusahum. Ya. Kalau orang-orang tadi, ya, ngambil kampak dari orang itu, ya, maka mereka menyelamatkan pemuda itu dan semua orang, ya. Wa in tarakuhu ahlakuhu wa ahlaku anfusahum. Kalau mereka biarkan pemuda tadi lubangi kapal, mereka membunuh pemuda itu dan membunuh, ya, menghancurkan seluruhnya, ya. Demikian perumpamaan yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita umat Islam itu umat yang terbaik. Benar, ya? Umat Islam itu umat yang terbaik. Buktinya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kalian umat Islam umat yang terbaik, ya. Tapi umat yang terbaik ini harus sesuai dengan kriteria yang Allah sebutkan, ya. Misalkan, ya, koki handal, ya.
koki handal, ya. Terkenal dengan sebutan kok master, ya, misalkan master chef gitu ya. Tapi masakannya pahit, nggak enak. Pantas nggak sebutan itu? Nggak pantasnya. Umat Islam, kata Allah SWT, kuntum khairu ummah, kalian umat yang terbaik. Tapi Allah mengatakan setelahnya apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian umat yang terbaik, kata Allah SWT, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa umat terbaik itu? Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ya, umat yang terbaik adalah umat yang memerintahkan kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ya. Jamaah Bapak rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentunya dalam mengamalkan kaidah amar ma'ruf dan nahi munkar ada sesuatu yang penting sebelumnya, ya. Sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar, sebelum kita nyuruh orang berbuat kebaikan, melarang orang berbuat kemungkaran, ada hal penting sebelumnya. Apa itu? Berilmu, ya. Kita harus tahu yang ma'ruf itu apa, yang mungkar itu apa, ya. Kalau nggak tahu yang ma'ruf, bagaimana dia memerintahkan kebaikan, ya. Kalau orang nggak tahu perintah-perintah Allah, bagaimana dia merintahkan orang untuk menjalankannya? Kalau orang nggak tahu larangan-larangan Allah, bagaimana dia melarang orang, ya. Dia nggak tahu kalau ini tuh mungkar, bagaimana dia akan melarang, ya. Makanya yang paling penting, ya, sebelum amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Ilmu, ya. Makanya pentingnya belajar, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Saya juga sama-sama belajar untuk mengetahui, ya, apa itu ma'ruf dan apa itu munkar, yaitu tentunya dengan taklim, ya, dengan mengikuti kajian-kajian yang insyaallah, ya, sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala membuka pemahaman untuk kita semua, ya. Jamaah kaum muslimin, Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, tentunya amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, ada kaidah, ya. Memerintahkan ketika kita melihat kemungkaran, ya, berarti melarang kemungkaran itu ada kaidah-kaidah, ya. Ketika kita melihat kemungkaran, apakah langsung, ya, langsung di bumi hanguskan misalkan, ya. Misalkan di suatu komplek, ya, ada di situ perjudian misalkan, atau lokalisasi, ya, perzinaan misalkan, langsung kita bom, ya. Langsung bom sana sini, ya. Langsung dihancurkan. Apakah seperti itu? Nah, tentunya ada kaidah-kaidah dalam syariat kita, ya. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ataful iman, rawahu Muslim. Dari hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, ya. Itu yang pertama, ya. Kalau dia mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka lakukan. Fa in lam yastati, kalau nggak bisa, ya, tangannya nggak mampu, ya, rubahlah dengan lisan, dengan lidah, ya, bicara, ya. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau nggak mampu juga bicara dengan hati, ya, membencinya, ya. Kata Nabi SAW, membenci kemungkaran dengan hati at'aful iman, yaitu iman yang paling rendah, ya, iman yang paling rendah. Jadi di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya mengingkari kemungkaran itu 3 tahapan, ya. Yang paling baik adalah dengan tangan, ya. Bisa jadi seorang itu ulama plus pemerintah, ya. Siapa?
Banyak contohnya Abu Bakar, ya. Dia adalah ulama sekaligus umara, ya, pemimpin, ya. Dia pernah memerangi orang-orang murtad, ya. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ulama sekaligus pemimpin, ya. Bisa jadi dia enggak pemimpin, ya. Kemungkaran di mana-mana misalkan, berada di negerinya misalkan. Tapi dia enggak bisa menghancurkan dengan tangannya, ya. Tapi bisa dengan lisannya, dengan lidahnya, yaitu berkhutbah misalkan, memberikan kajian tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada, ya. Atau menulis buku, ya. Menulis buku itu termasuk mengingkari kemungkaran dengan lisan, ya. Tulisan itu sama dengan lisan, ya. Buat status-statusnya tentang kemungkaran-kemungkaran, ya. Tentang jeleknya kemungkaran-kemungkaran, bagaimana thariqah, bagaimana cara untuk menghindarinya, ya. Nah, kalau dia juga nggak bisa dengan lisan, maka dengan hati, ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah terkait hadis tadi yang kita sebutkan tadi, kata Ibnu Rajab, fadalat hazihil ahadisu kulluha ala wujubi inkaril munkar bihasabil qudrati alaihi wa anna inkarahu bil qalbi la budda minhu faman lam yakrah qalbuhu al munkara dalla ala zihabil imani min qalbihi, ya. Kata Ibnu Rajab, hadis ini menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran bihasabil qudrati alaihi, tergantung kemampuan dia. Wa anna inkarahu bil qalbi la budda minhu, dan mengingkari kemungkaran dengan hati wajib, ya. Mengingkari kemungkaran dengan hati wajib, ya. Jadi apabila kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, maka kita wajib mengingkari dengan hati. Apa bentuk pengingkaran dengan hati? Yakrah, benci, ya. Jadi bentuk pengingkaran kemungkaran dengan hati apa? Benci perbuatan tersebut. Dan dia berniat kalau bisa merubah dengan tangan dan lisan, dia akan lakukan, ya. Itu bentuk pengingkaran dengan hati, ya. Jadi apa tadi bentuk pengingkaran dengan hati? Ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, membencinya, yang pertama. Yang kedua, dia berniat kalau bisa merubah kemungkaran dengan tangan dan lisan, dia akan lakukan, ya. Dia akan lakukan, ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga dalam hadis ini tadi kita sebutkan man ra'a minkum munkaran, ya. Siapa yang melihat kemungkaran. Kalau nggak lihat gimana, ya. Tapi dia mendengar, ya. Nabi kan mengatakan siapa yang melihat kemungkaran, ya. Kalau dia buta, ya. Kalau dia buta kan nggak bisa melihat, ya. Atau dia dengar ada orang ngomong, di situ ada perkelahian, ya, berantem misalkan, tapi dengar, dia nggak melihat. Apakah wajib baginya mengingkari kemungkaran itu? Tetap wajib, ya. Kata para ulama, melihat itu bermakna dua, ya. Yang pertama melihat dengan mata, ya. Yang kedua melihat dengan ilmu, ya. Mengilmui atau mengetahui bahwasanya itu mungkar, ya. Jadi tetap, ya, walaupun Nabi mengatakan dalam bahasa Indonesia, artinya apa? Siapa yang melihat kemungkaran, ya. Maksudnya adalah melihat baik dengan mata, ya, ataupun mengetahui dengan ilmu. Mengetahui dengan ilmu kemungkaran tersebut, ya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Bandar bin Nafi Al-Abdali dalam syarah hadis tersebut, ya, penjelasan hadis tersebut. Saya mengatakan anna zahirahu yadullu ala anna taghyirul munkari muqayyadun bi ru'yah liqaulihi man ra'a faman lam yara fa innahu la yalzamuhul inkar lakin yahtamil an yakunal muradu bi ru'yah aidan ru'yatul ilmi
Kata Syekh, akan tetapi ya, hadis ini juga bermakna bahwasanya penglihatan maksudnya adalah penglihatan dengan ilmu, mengetahui. Wa hadza adhar, dan ini yang lebih tepat dalam hadis tersebut. Yashmalu ru'yatal aini wa ru'yatal ilmi. Jadi hadis ini maksud adalah mengetahui kemungkaran baik dengan penglihatan ataupun dengan ilmu. Taib jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengingkari kemungkaran ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya hal yang paling penting dalam sebelum mengingkari kemungkaran adalah apa? Berilmu, mengetahui apa itu kebaikan, apa itu kemungkaran. Ya, tentunya dengan mempelajari ilmu. Dan di sana ada kisah ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ada seseorang mendatangi sahabat ini ya. Seorang datang ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Orang ini bilang kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Kata orang ini, celaka orang yang enggak memerintahkan kebaikan dan enggak melarang kemungkaran. Ya, kata orang ini, wahai Ibnu Mas'ud, celaka ya, orang yang enggak memerintahkan kebaikan dan tidak melarang kemungkaran ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud malah mengatakan, halaka man lam ya'rif bil qalbihi al ma'rufa wal munkar. Lebih celaka ya, orang yang enggak tahu apa itu ma'ruf, apa itu munkar ya. Apa yang sudah disampaikan dalam dialog ini, Ibnu Mas'ud hendak memberikan pengertian kepada kita bahwasanya mengilmui sebelum amar ma'ruf nahi munkar itu penting ya. Mengilmui sebelum amar ma'ruf nahi munkar itu penting ya. Oleh karenanya dahulu juga ada seorang sahabat namanya Ibnu Syurahbil kalau nggak salah. Dia datang ke Madinah pada saat itu musim paceklik ya, makanan itu sedikit ya, kemudian sulit ya. Apa yang dilakukan anak ini? Dia masuk ke kebun orang ya, kalau mungkin kita kebun padi gitu ya. Dia goyang-goyangkan pohon yang ada di situ, dia makan. Setelah itu datang pemilik kebun itu. Kemudian dia pukul anak tersebut nih. Dia langsung pukul anak tersebut. Dia ambil bajunya ya. Anak ini marah juga ya. Bajunya diambil. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW ya. Apa yang dia katakan ya. Dalam hadis disebutkan ya, yang mananya aku mendatangi Nabi SAW ya. Aku ceritakan keadaan tersebut ya. Kemudian apakah Nabi setuju ya, dengan perbuatan pemilik kebun itu ya? Dia lihat kemungkaran, benar ya, dicuri ya. Dia curi apa? Nyuri makanan ya, langsung dia pukul ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Ma alim tahu itu kana jahilan. Kenapa engkau enggak ajari dia kalau dia enggak tahu ya? Anak kecil ya, nyuri misalkan. Kenapa langsung pukul ya, kata Nabi SAW? Kenapa enggak ajari dia kalau dia enggak tahu? Wala at'am tahu in kana ja'ian ya. Kenapa kau enggak kasih dia makan kalau dia lapar ya? Jadi mengingkari kemungkaran butuh ilmu ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk berikan dia setengah wasak ya, sekitar 60 kilo gandum ya. Intinya ya, mengingkari kemungkaran itu satu yang perlu yang kalau kita nggak memiliki kemampuan dalam merubah kemungkaran dengan tangan ataupun dengan lisan, kita membenci dalam hati. Tentunya dengan niat, kalau bisa merubah kemungkaran tersebut dengan tangan, kita akan lakukan ya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
eh, derajat mengingkari kemungkaran itu ada 4 ya. Misalkan ada perjudian begitu ya, ataupun ada mabuk-mabukan begitu. Mengingkari kemungkaran itu ada 4 derajat ya. Ada 4 derajat disebutkan oleh Syekh Bandar dalam kitabnya Anna inqaral munkar lahu 4 derajat. Mengingkari kemungkaran ada 4 derajat. Pertama, an yazula wa yakhlufuhu didduhu. Kemungkaran itu diingkari kemudian berganti dengan lawannya. Misalkan suatu kemungkaran di suatu perumahan komplek yang kaya raya begitu ya. Kemungkarannya apa? Enggak bayar zakat ya. Enggak bayar zakat ya. Padahal wajib zakat misalkan. Kemudian diingkari ya. Kemudian diperintahkan untuk membayar zakat. Akhirnya berubah satu komplek itu semuanya bayar zakat. Berarti kemungkaran ini apa? Berubah kepada sebaliknya ya. Awalnya enggak bayar zakat, kemudian bayar zakat ya. Atau suatu komunitas yang jarang sholat ya, atau enggak pernah sholat kemudian diingkari ya. Kemudian setelah itu efeknya apa? Efeknya semuanya sholat. Nah, kalau ini yang terjadi maka diperintahkan ya. Kalau ini yang terjadi maka diperintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Tapi ya, kalau ada suatu kemungkaran diingkari malah jadi lebih jelek misalkan ya, sabung ikan cupang ya. Apa ya, sabung ikan cupang judinya pakai gambar-gambar ya, gambar-gambar tanpa uang misalkan. Kemudian diingkari. Pas diingkari, efeknya apa? Judinya malah lebih besar, misalkan. Nah, ini nggak disyariatkan. Ya, kalau pengingkaran kemungkaran, kemudian efeknya lebih besar, ya, ini nggak disyariatkan. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kemungkaran hilang berganti lawannya, yang lebih baik. Ini disyariatkan. Yang kedua, derajat ingkar mungkar yaitu hilangnya kemungkaran an yakila wa in lam yazal bil kulliyah. Kemungkaran hilang tapi enggak semuanya. Nah, misalkan ada kemungkaran gitu ya, misalkan minum-minuman khamar, ada perjudian di 10 warung ya, misalkan diingkari kemudian berkurang jadi 5 warung. Nah ini pengingkaran kemungkaran efeknya apa? Berkurang, walaupun nggak semuanya. Nah yang nomor 2 ini tetap disyariatkan ya, karena hilangnya nggak hilang semua tapi berkurang. Yang ketiga, hilangnya kemungkaran tapi berganti dengan kemungkaran semisalnya. Ya. Misalkan ya, sabung ayam diingkari, hilang jadi sabung kucing misalnya. Jadi sabung kucing ya. Sama ya, sabung kucing sabung ayam ya, sama-sama mengadu binatang ya. Ini kemungkaran yang misalnya. Nah, ini tergantung ijtihad, artinya tergantung ijtihad atau orang alim yang ada di situ ya. Yang terakhir, yang keempat, hilangnya kemungkaran tapi berganti dengan kemungkaran yang lebih jelek ya. Hilangnya kemungkaran tapi berganti dengan kemungkaran yang lebih jelek. Nah, yang keempat ini tidak disyariatkan ya. Apabila ada kemungkaran kemudian ditegur malah jadi besar, maka enggak disyariatkan menegur ya. Apabila ada kemungkaran kemudian berubah kemungkaran ini menjadi kemungkaran yang lebih besar, maka tidak disyariatkan untuk diingkari ya, tidak disyariatkan untuk diingkari ya.
Nah, tentunya yang memiliki wewenang untuk mengingkari kemungkaran adalah pemimpin yang paling besar ya, yang bisa untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, yaitu para pemimpin ya. Kalau kita lihat misalkan ada warung misalkan jual-jual minuman keras misalkan, kemudian ada satpol pp ya, bongkar warung tersebut ya, kemudian nyuruh orangnya jual-jual sesuatu yang halal misalkan. Nah, ini dalam bahasa kita apa? Penertiban ya, penertiban. Tapi kalau seperti itu ya, orang nggak dikenal bongkar warung itu ya, kemudian memusnahkan barang-barangnya, di masyarakat dikenal apa? Pengerusakan ya. Jadi beda ya. Mengingkari kemungkaran tentunya tadi ya kita sebutkan memiliki ilmu dan derajat-derajat. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan-kebaikan dan melarang saudara-saudara kita apabila terjatuh kepada kemungkaran ya. Dan tentunya orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut bisa jadi termasuk orang-orang munafik ya. Orang-orang yang tidak amar ma'ruf dan nahi munkar bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman ya, Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf ya. Orang-orang munafik baik laki-laki dan perempuan, mereka itu memerintahkan kepada kemungkaran dan melarang kepada kebaikan-kebaikan ya. Itu orang-orang munafik ya. Kalau orang-orang Islam kebalikannya, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran-kemungkaran ya. Di sini para dai menyuruhkan untuk salat berjamaah ya. Di sana orang-orang munafik menyuruhkan untuk meninggalkan salat. Di sini para dai menyuruhkan wanita-wanita menutup hijab. Di sana orang-orang munafik membuka celah-celah untuk wanita itu membuka hijab. Di sini para dai memerintahkan untuk membayar zakat ya. Di sana orang-orang munafik membuka pintu lebar untuk tidak membayar zakat ya. Dan orang-orang yang tidak memerintahkan kepada ma'ruf dan nahi munkar bisa jadi termasuk umat yang terlaknat ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun ya. Terlaknat orang-orang yang kafir di kalangan Bani Israel dengan lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka terlaknat? Kata Allah SWT, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan. Sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Jamaah Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian hadis-hadis yang tadi kita jelaskan ya, berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian pula derajat-derajatnya ya. Kalau kita murojaah ya, kita murojaah kembali dari awal tadi apa itu
al-ma'ruf, yaitu semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu mungkar? Mungkar adalah segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tingkatan dalam amar ma'ruf dan mungkar, yang pertama dengan tangan kalau mampu. Yang kedua, kalau nggak mampu dengan tangan, bicara dengan lisan. Lisan itu bisa dengan nulis, ya, bisa dengan buat status-status, ya, bisa dengan berbicara langsung, ya, bisa dengan menyampaikan kajian dan yang lainnya. Kalau nggak bisa dengan tangan, apa? Terakhir, dengan hati. Mengingkari kemungkaran dengan hati, apa hukumnya? Sunnah atau mubah? Wajib, ya. Mengingkari kemungkaran dengan hati hukumnya wajib, ya. Kemudian tadi yang terakhir kita sebutkan apa? Derajat inkarul mungkar itu ada 4. Yang pertama, kalau kemungkaran itu kita ingkari dan berganti kepada yang kebaikan, maka diperintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemungkaran itu kita ingkari, kemungkaran itu berkurang, ini diperintahkan juga. Yang ketiga, kalau kemungkaran ini kita ingkari, kemudian kemungkaran berganti menjelma kepada kemungkaran yang lain, maka ini tergantung alim, ya, apakah dia mengingkari atau enggak, ya. Terakhir, kalau kemungkaran diingkari kemudian berganti kepada yang lebih jelek, maka enggak disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut, ya. Tidak disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut, ya. Kemudian faedah yang penting tadi yang kita sebutkan, sebelum amar ma'ruf nahi munkar, ada hal yang harus kita perhatikan, apa? Mengilmui, ya. Mengilmui apa itu perintah Allah SWT dan apa itu larangan-larangan Allah SWT, ya. Demikian, ya, yang kami sampaikan, dan tentunya banyak kekurangan yang kiranya perlu ada kesalahan yang mungkin perlu ditegur, silakan disampaikan, ataupun ada pertanyaan yang bisa disampaikan, bisa ditanyakan. Baik jamaah, Bapak rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beriman kepadanya dan menjalankan syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhkan kita kepada perbuatan-perbuatan mungkar yang menyebabkan azab dan petaka dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.